Thank you, Mei. Shalom. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri yuk teman-teman. Kasih tos terbaik dan senyum terbaik buat teman-temannya. Shalom, shalom. Teman-teman, kita hari ini mau bebaskan jiwa kita mau bebaskan diri kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus, Roh Kudus memberkati setiap kami. bahkan Dengan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh. tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Sion mana suaranya? Katakan langkah takkan terhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Siapa di sini yang semangat memuji Tuhan kita? Mari sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Yuk nyanyi sama-sama yuk. Sekali lagi. Mari kita lompat sama-sama. Everybody praise the Lord. COC Youth, make some noise. Woo! Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban
Hanya Dialah kemenangan kita. Dialah Tuhan kita yang ajaib. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Kami bersyukur. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, karena hanya Dia, hanya Kau yang layak ditinggikan. Everybody sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mana si Yud sorak-sorainya? Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan. Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Dialah Raja yang mulia, layak memerintah dunia ini. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala ya teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan ajaib, Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Everybody. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman.
Mari kita siapkan hati kita, hati dan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang setia dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Berikan penerangan. Terima kasih Tuhan, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kami mau angkat tangan kami, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh Tuhan, oh Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, sama-sama.
aku, tanda ku berserah kepada. Katakan selamanya, selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap langkah kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Engkau buktikan Engkau setia. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami masih berada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, tidak hanya di bibir lidah kami katakan kami mengasihi Engkau Bapa, tapi malam hari ini Tuhan, kami buktikan kalau kami mengasihi-Mu maka kami ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, ini setiap kami tahu Tuhan kami tidak dapat membalas kasih-Mu kecuali kami menyembah-Mu. Malam hari ini Tuhan kami buktikan kami mengasihi Engkau. Malam hari ini kami buktikan Tuhan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan di dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja, Kau beracara, hingga firman Tuhan malam hari ini tidak sia-sia, tapi boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Mengurapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami, mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Belum semuanya, shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Orang Kristen suka latah. Kalau ditanya kabar langsung jawabnya cepat-cepat, luar biasa, padahal pembicaranya belum selesai nanya kabar. Semuanya dalam keadaan yang sehat? Puji Tuhan. Semua dalam keadaan yang baik? Siapa minggu ini yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Oke, malam hari ini saya punya tema. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Umi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat ini. Makasih Kak Esther. Oke, malam hari ini saya punya tema pergaulan menentukan masa depan. Yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pergaulan. Saya pernah bawa tema ini di ibadah youth juga. Terus ada satu anak nyeletuk begini pas selesai ibadah. Kak, yang menentukan masa depan itu Tuhan Yesus. Betul. Yang menentukan masa depan kita siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita harus ingat, ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Nah, pergaulan menentukan masa depan. Kita mau lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Slide saya boleh ditampilkan lagi. Oke, kita mau baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah pergaulan yang buruk, janganlah kamu sesat. Ini firman Tuhan yang bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita berbicara masa depan yang masih, coba angkat tangannya. Apa sih yang diketahui tentang masa depan?
Oh masa depan itu nanti Kak, kalau kita udah kerja tuh. Oh masa depan itu kami Kak. Masa depan itu apa sih? Slide-nya boleh lagi. Masa depan itu waktu setelah masa kini. Masa depan itu periode waktu yang belum terjadi, yang akan datang setelah ini dan penuh dengan kemungkinan serta ketidakpastian. Siapa yang tahu akan 5 tahun mendatang? Ada yang tahu? Masa depan kita 5 tahun mendatang ada yang? Nggak usah jauh-jauh deh, 1 tahun ke depan. Ya pasti naik kelas lah Kak, orang aku masih sekolah. Sekarang nih, saat ini, kita yang duduk di dalam gereja ini akan menjadi masa lalu kita. Waktu setelah masa kini. Dan 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu menjadi masa depan kita. Nah, salah satu, slide-nya boleh lagi, salah satu faktor yang paling kuat membentuk masa depanmu bukan hanya nilai ujian atau bakat, tapi apa? Pergaulanmu. Salah satu faktor yang paling kuat membentuk masa depanmu bukan hanya nilai ujian atau bakat, tapi pergaulan. Yang usianya sudah agak sedikit banyak dari yang SMP nih, kayaknya nih merapat ke sebelah sini sih. Kita Cici Koko kalau mau inget masa kita sekolah, kita punya teman yang kelihatannya peringkatnya selalu baik, masuk 3 besar. Tapi pernah punya teman gak yang peringkatnya selalu 3 besar, ternyata sekarang ini gak jadi apa-apa? Ya Pak ya, padahal nilainya selalu bagus loh. Saya ingat dulu saya SD dulu, saya tuh selalu masuk di 3 besar. SMP kelas 1 masih masuk di 3 besar. Sampai, ini kenapa mati-mati Kang? Minta ganti nih kayaknya mic-nya. Apa? Ini ya, Kak. Ya dia nggak mau ya. Nah sampai SMP kelas 2 itu guru, dulu saya paling senang pelajaran matematika. Keren kan dulu, bukan sekarang. Dulu paling senang pelajaran matematika. Sampai di SMP kelas 2, itu kan dari kita SD masuk SMP tuh rasanya senang banget. Karena teman-teman kita baru. Bukan hanya lingkungan di mana kita tinggal, tapi sudah beda kota, beda desa, itu jadi teman kita. SMP kelas 2 saya punya teman-teman yang baru. Di situ saya akuin teman-teman saya kurang baik. Pergaulan saya kurang baik. Terus kalau ada anak youth yang dengar begini langsung bilang begini, loh berarti kita harus pilih-pilih teman dong Kak? Iya, harus pilih teman yang baik. Kelas 2 SMP nilai matematika saya hancur. Itu guru matematika dari SMP kelas 1 sama ke SMP kelas 2. Terus guru saya bilang begini, Fani kamu kenapa? Kok nilaimu jauh banget dari kamu kelas 1 loh? Itu saya tahu saya punya temen yang gak suka ngerjain PR. Teman-teman saya itu teman-teman yang nggak suka apa? Ngerjain PR. Jadi menurut saya nggak ngerjain PR itu hal biasa. Menurut saya nggak ngerjain PR itu nggak apa-apa. Beda kayak pas kelas 1. Salah satu faktor yang paling kuat membentuk masa depanmu bukan hanya nilai ujian atau bakat, tetapi apa? Pergaulan. Coba lihat kanan kirinya. Saling kenal enggak? Kenal. Kenal teman-temannya dia enggak yang ada di sebelah kita? Lah temennya mah juga aku Kak. Kira-kira teman yang ada di sebelah kita, dia punya pergaulan gimana? Buruk. Kaister PR tuh Kaister. Buruk katanya. Nah ada 3 hal yang membuat pergaulan menentukan masa depan. Slide-nya boleh lagi. Ada 3 hal yang membuat pergaulan menentukan masa depan. Yang pertama, pergaulan membentuk cara
berpikir kita. Amsal 13 ayat 20. Kita mau baca bersama-sama 3, 2, 1. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Sekali lagi anak muda, baca ayat ini bersama-sama 3, 2, 1. Siapa bergaul dengan orang bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya yakin dan percaya setiap kita punya yang namanya seorang sahabat. Iya Pak ya? Ya. Boleh dilihat lagi sahabat kita saat ini? Oh, di sebelahnya. Sahabat kita membawa pengaruh yang baik apa yang buruk? Baik. Dari ayat ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita sering berpikir bahwa pergaulan itu hanya, kalau kita dengar kata pergaulan, itu hanya tentang teman nongkrong, teman sekolah, teman kampus, atau teman komunitas. Padahal tanpa kita sadari pergaulan itu sedang membentuk cara kita melihat hidup. Apa yang sering kita dengar itu yang akan kita pikirkan. Apa yang sering kita dengar itu yang akan kita pikirkan. Nah, apa yang sering kita pikirkan itu yang akan kita percayai. Dan apa yang kita percayai itu yang akan menentukan tindakan kita. Slide-nya boleh lagi. Pilihlah teman yang apa? Membangun. Bener ya, ini yang anak cute yang usianya sedikit lebih banyak dari anak SMP. Bener nggak? Kalau kita harus pilih teman yang membangun. Bener ya, Kokoh Cici. Dari sekarang nih, Kak, aku masih SMP, masa depanku masih jauh. Enggak, masa depan kita ditentukan dari sekarang. Mau jadi apa kita nanti ditentukannya dari sekarang. Senggol kanan kirimu bilang, mau jadi apa kamu nanti ditentukannya dari sekarang. Siapa di sini yang gak punya cita-cita? Yang punya cita-cita? Jujur ya. Dulu saya kalau ditanya mau jadi apa, saya nggak tahu. Saya cuman ikut teman saya. Cita-cita itu jadi polisi, jadi guru, jadi dokter, jadi pramugari, jadi pilot. Setahu saya itu namanya cita-cita. Pas saya ditanya, kamu mau jadi apa? Jawaban saya simpel, jadi dokter. Padahal ingin jadi dokter? Enggak, cuman ngikut-ngikut. Pengen jadi dokter. Tapi pas SMA, baru saya ngerti saya pengen jadi apa. Pas sudah SMA tuh, saya tahu teman-teman saya nggak baik, saya baru tahu saya mau jadi apa. Masa depan kita nanti ditentukannya dari sekarang. Ada bahasa begini, 5 tahun mendatang kita jadi apa, ditentukan dari sekarang dengan siapa kita bergaul. Ya enggak? Kalau kita ada di lingkungan yang orang-orang seneng sekolah, tuh kita terpicu tuh mau sekolah. Dulu saya nggak ada kepikir pengen kuliah. Keinginan saya lulus SMA mau kerja. Delapan semester ya. Baru masuk semester 4, bahasa-bahasa teman saya itu begini. Kamu S2 mau di mana? Saya sampai mikir, ya elah, lulus S1 aja belum, udah mikirin S2. S1 aja belum, masih panjang, masih 2-3 tahun lagi udah mikirin S2. Terpicu saat itu? Belum. Sampai akhirnya saya ada di komunitas yang isinya para dosen. Wis. Langsung terpicu? Langsung. Pengen sekolah lagi, pengen belajar lagi. Dengan siapa, masa depan kita nanti 5 tahun ke depan ditentukan dari sekarang dengan siapa kita bergaul. Kalau kamu ingin masa depan yang bijak, dekatlah dengan orang-orang yang
bijak. Tapi kalau kamu membiarkan dirimu larut dalam pergaulan yang salah, kamu sedang menggali lubang sendiri untuk masa depan kita. Senggol kanan kirimu bilang, masa depanmu nanti ditentukan dari sekarang. Jika kita setiap hari nih dikelilingi orang-orang yang menganggap dosa itu biasa, kita akan ngikut. Oh, bohong kecil itu enggak apa-apa kok. Oh, melakukan dosa kecil itu enggak apa-apa kok. Kita akan terbiasa menganggap dosa itu ada besar ada kecil. Mengutamakan popularitas kita daripada karakter kita. Oh, yang penting aku bisa viral, setiap posting yang nge-like banyak. Mengejar kesenangan tanpa tanggung jawab. Lama-lama pola pikir kita akan berubah, standar kita akan turun, hati kita jadi tumpul. Tadinya kita punya standar tinggi. Pas kita masih sekolah minggu, kita punya standar, oh nanti dewasa kita harus jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Oh nanti kalau kita sudah dewasa, kita mau rajin baca firman. Oh nanti kalau sudah dewasa kita mau melayani Tuhan. Pas kita salah milih teman, kita salah bergaul, melakukan dosa dianggap biasa aja dan enggak apa-apa, kita lagi nurunin standar kita. Udah lupa lagi tuh sama cita-cita sebelumnya, sama kerinduan kita sebelumnya. Kita mulai berpikir, oh bohong sama orang tua itu enggak apa-apa. Oh balas kejahatan itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita salah dalam bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, punya visi dalam hidupnya, maka pikiran kita juga akan dibangun. Amin. Kita akan belajar berpikir dengan iman, bukan dengan tekanan lingkungan. Slide-nya boleh lagi? Sebelum pergaulan mengubah hidupmu, ia terlebih dahulu mengubah apa? Cara berpikir. Kalau kita punya teman-teman nih, yang kalau hari Minggu enggak wajib ke gereja, kita akan terbiasa. Oh iya, hari Minggu tuh enggak harus selalu ke gereja. Karena hari Sabtu kita sudah ke gereja. Oh ternyata enggak apa-apa ya, enggak melayani Tuhan, yang penting ke gereja. Saya punya teman kuliah, mahasiswa teologi, dulu dia bilang begini, sebagai orang Kristen, enggak harus selalu kita ke gereja. Mahasiswa loh, belajar firman loh. Saya tanya, terus gimana jadi orang Kristen? Lah kalau kamu jadi orang Kristen aja masih buang sampah sembarangan, masih nggak bisa melakukan yang baik, ngapain kamu ke gereja? Benar nggak itu? Kalau benar berarti nggak ke gereja nggak apa-apa dong Kak? Sebelum pergaulan mengubah hidupmu, ia terlebih dahulu mengubah apa? Cara berpikir. Pertanyaannya sekarang, siapa temanmu? Siapa sahabatmu? Apakah orang yang membawa pengaruh yang baik akan hidupmu? Atau malah orang yang menjerumuskanmu? Kita bisa lihat 1 tahun, 2 tahun yang lalu, mana lebih rajin dari sekarang baca firman? Mana lebih rajin dari sekarang kita ke gereja? Mana lebih rajin dari sekarang kita ibadah youth? Lebih rajin tahun sebelumnya apa tahun sekarang? Kalau tahun sebelumnya, koreksi, siapa teman kita? Teman kita apakah suka yang bilang begini, nggak usah ibadah youth, nggak apa-apa loh. Minggu depan aja masih ada tuh ibadah youth. Nggak usah ikut ibadah, nggak apa-apa loh, kan nanti hari Minggu kita ke gereja lagi. Nah itu kalau punya teman kayak gitu, saya mau bilang tinggalin. Nggak usah berteman lagi. Berani nggak? Ini yang jawab yang anak youth yang usianya sedikit lebih banyak daripada yang sini. Tiga hal yang menentukan pergaulan, yang menentukan masa depan. Yang pertama tadi apa?
Pergaulan lupa. Pergaulan menentukan cara berpikir. Yuk kita katakan bersama-sama, pergaulan menentukan cara berpikir. 3, 2, 1. Slide-nya boleh lagi. Yang kedua, pergaulan membentuk kebiasaan kita. Slide-nya boleh. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, ayat yang pertama kita baca tadi. Kita mau baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat, sebab apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang kebiasaan yang baik. Pergaulan bisa membangun kalau kita benar pilih teman, tapi bisa merusak kalau kita salah pilih teman. Pergaulan kita yang baik bisa membangun. Kalau kita punya teman yang rajin berdoa, kita punya teman yang rajin ke gereja, kita pasti ngikut. Walaupun awalnya terpaksa. Tapi karena kita berteman dan kita dekat, setiap minggu kita diajak, ayo ibadah yuk. Dia ngajak, main aja, ke mall aja, nonton aja, malam minggu loh. Enggak, aku ibadah dulu. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak ya udah. Itu kita yang tadinya ngajak-ngajakin supaya dia enggak ke gereja, kita pasti jadi ngikut rajin. Ya Pak ya? Tapi kalau kita punya teman yang enggak membangun, yang malah merusak kebiasaan kita yang baik, udah deh. Bye. Katanya 21 hari ketika kita melakukan satu kebiasaan, satu rutinitas yang baru selama 21 hari dilakukan berturut-turut akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita yang enggak pernah olahraga, tiba-tiba kita paksakan diri supaya kita mau olahraga, selama 21 hari kita paksain terus, lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Kita paksain diri buat baca firman setiap malam. Enggak usah satu perikop, satu ayat aja setiap malam. Maksain diri nih, lagi mau tidur, kayaknya mata udah berat, udah mau ngantuk. Tapi kita paksain, baca satu ayat. 21 hari, maksain terus, lama-lama jadi satu kebiasaan. Gampang enggak? Susah. Maksain diri 21 harinya itu susah. Tapi kalau kita mau melakukannya terus menjadi kebiasaan. Seringkali kita berpikir bahwa kebiasaan itu adalah urusan pribadi. Tetapi firman Tuhan ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mengingatkan kita bahwa pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Slide-nya boleh lagi? Nah, pergaulan yang sehat itu melahirkan kebiasaan yang sehat. Kalau kita punya circle yang suka berdoa, kita akan terbiasa berdoa. Kalau kita punya circle yang disiplin, kita belajar bertanggung jawab. Kalau kita punya circle yang suka firman, kita akan rindu untuk bertumbuh, jadi rajin ke gereja tuh. Ingat, kebiasaan kecil hari ini adalah masa depan besar esok hari. Kebiasaan kita kecil hari ini akan menjadi masa depan besar kita esok hari. Slide-nya boleh lagi? Pergaulan itu bukan hanya soal siapa yang ada di sekitarmu, tetapi apa yang kamu ulang bersama mereka setiap hari. Kalau kita punya teman dekat, komunikasinya sesekali atau sering. Apalagi kalau kita bisa ketemu setiap hari, rumahnya deketan, kita akan mainnya kadang-kadang atau setiap hari. Rumahnya deket nih, cuman satu komplek lah, satu blok, mainnya setiap hari atau kadang-kadang? Setiap hari, sudah pasti setiap hari. Dulu saya di kampung punya teman satu gang, sampai bosen ke aku main. Setiap hari dia datang, kadang karena rumah kita berhadapan dia cuma teriak, "Van, main." Itu karena dari dulu saya, enggak deh, kalau sekarang suka main. Dulu enggak suka main, jadi kadang saya tinggalin tidur. Sahabat enggak? Sahabat, deket lagi kan.
Orang rumahnya deketan itu sampai sekolah dari SD, SMP, SMA satu sekolah terus. Saking deketnya. Tapi kalau kita punya temen yang rumahnya jauh, mau main setiap hari, mikir. Pergaulan bukan hanya soal siapa yang ada di sekitarmu, tetapi apa? Apa yang kamu ulang bersama mereka setiap hari. Sebaliknya pergaulan yang salah perlahan membuat kita nyaman dengan hal-hal yang dulu kita hindari. Contohnya apa? Contohnya kita tahu merokok itu nggak baik, tapi merokok itu kan dilarang merokok itu kan nggak ada di Alkitab, benar. Tapi buat tubuh kita baik nggak? Kalau kita ngerokok jadi sehat nggak kira-kira? Jadi segar wajahnya? Enggak, kusut. Biarpun dia pakai skincare mahal. Vape sama rokok beda apa sama? Sama. Vape sama rokok beda enggak? Sama. Gak usah takut, gak ada yang marahin. Ada fungsinya? Gak ada. Yang ada apa? Buang-buang uang. Betul. Padahal itu uang bisa buat kita beli roti, ya enggak? Kalau kita gemuk, wajah kita jadi segar. Langsung nengok. Kalau kita kurus, kusut, enggak segar wajahnya. Kak, tapi ada loh temanku gendut. Temanku gendut tapi suka nge-vape, wajahnya segar-segar aja. Enggak, beda. Beda. Kita yang ada di lingkungan bukan perokok, kita bisa lihat. Itu hal yang enggak baik, ya enggak? Enggak baik buat apa? Buat tubuh kita. Berguna? Enggak. Mau dibilang keren? Enggak keren. Masa nongkrong begini nggak nge-vape? Nggak laki-laki. Terus kita jadi malu. Ya sudah deh, nggak apa-apa sedikit-sedikit. Buat saya nggak keren. Tapi anak muda yang punya prinsip untuk tetap bisa hidup takut Tuhan itu baru keren. Siapa yang lihat buah kita? Kalau hidup kita berbuah, siapa yang lihat hidup kita? Orang lain apa diri kita sendiri? Orang lain. Pohon mangga itu kan berbuah, enak kan buah mangga kalau matang. Buah mangga bisa ngerasain, pohon mangga bisa ngerasain buahnya. Siapa yang ngerasain? Orang lain. Bilang kanan kirimu, nggak usah kelihatan keren di depan orang. Yang penting keren di depan Tuhan. Amin. Slide-nya boleh lagi? Terakhir. 30 menit ya Kak? Oh boleh lebih. Pergaulan membangun karakter kita. Kalau yang pertama tadi membentuk cara berpikir, yang kedua membentuk kebiasaan, dan yang ketiga membangun karakter. Bertanya enggak? Yang pertama tuh membentuk cara berpikir loh. Yang kedua membentuk kebiasaan. Yang ketiga kenapa bukan membentuk karakter tetapi membangun karakter? Karena karakter itu dibentuk dari kecil. Dari kecil tuh pas kita baru jalan, kita masih TK, diurus sama orang tua, kita nurut-nurut. Iya Pak ya? Nurut. Tapi pas kita udah SMP, SMA, kita merasa paling benar. Ya elah main sebentar kok nggak boleh sih. Pulang telat sedikit kok diomelin sih. Pergaulan membangun karakter kita. Slide-nya boleh lagi?
Amsal 27 ayat yang ke-17. Kita mau baca bersama-sama 3, 2, 1. Besi menajamkan, orang menajamkan. Dari ayat ini kita belajar. Artinya hubungan yang sehat akan saling membentuk, menguatkan dan mempertajam karakter kita. Namanya kita berteman pasti kadang berselisih paham, nggak apa-apa. Itu membangun dan membentuk kita. Tapi kalau kita berteman nggak pernah berselisih paham, itu tanda tanya. Atau kalaupun kita berselisih paham, langsung rasanya kamu bukan temanku lagi, tinggalkan. Slide-nya boleh lagi? Pergaulan yang membangun karakter itu, bergaul dengan orang jujur, kita akan belajar integritas. Bergaul dengan orang disiplin, kita akan belajar bertanggung jawab. Bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, kita akan belajar untuk setia sama Tuhan. Lagi slide-nya. Pergaulan yang merusak karakter. Yang pertama apa? Suka kompromi. Nggak apa-apa loh mamahmu marah. Pulang telat itu nggak apa-apa mamahmu ngomel-ngomel. Paling hari ini diomelin, besok udah biasa lagi. Nggak apa-apa dimarahin, biarin aja. Besok juga baik lagi kok. Menganggap dosa itu biasa, nggak apa-apa bohong dikit, bilang aja kita ngerjain tugas. Nggak apa-apa itu bohong sedikit aja kok. Bilang aja lagi ngerjain tugas bareng. Kalau kita punya pergaulan yang merusak karakter, kita akan menganggap itu biasa aja. Berbuat dosa itu biasa aja. Tidak menghargai komitmen. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang baik, tadi belajar bergaul dengan orang yang jujur, bergaul dengan orang yang disiplin, bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, karakter kita akan dibangun menjadi lebih baik. Amin. Slide-nya boleh lagi. Teman yang salah bisa merusak masa depan. Teman yang benar bisa membangun karakter untuk selamanya. Masa depanmu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ditentukan dari sekarang. Lagi slide-nya. Pergaulan bukan cuma soal punya banyak teman. Di sini siapa yang sahabatnya lebih dari 5? Yang punya sahabat lebih dari 5, itu sahabat apa teman? Harus bisa bedain mana sahabat, mana teman. Wih, di mana bedanya Kak? Kalau sahabat itu biasanya enggak lebih dari 3. Biasanya cuma 1, cuma 2. Dan kita bisa terbuka banyak hal sama sahabat kita. Tapi kalau teman, banyak yang kita tutupin. Kadang kita jaim di depan teman kita. Kita kasih lihat yang baik-baik. Pergaulan bukan cuma soal punya banyak teman, tapi siapa yang kamu izinkan untuk masuk dan mempengaruhi hidupmu. Slide-nya lagi. Paling akhir, kamu itu dipanggil untuk jadi pengaruh, bukan korban. Setiap kita dipanggil untuk jadi pengaruh. Jangan sampai kita jadi pengaruh yang gak baik. Kita bukan korban pengaruh. Senggol kanan kirimu bilang, kamu dipanggil jadi pengaruh, bukan korban pengaruh. Senggol lagi bilang, makanya itu jadi pengaruh yang baik. Tuhan memberikan kita potensi besar, tapi potensi itu bisa gagal berkembang kalau apa? Kalau kita dikelilingi oleh orang yang salah. Kita ada di komunitas yang baik. Ini kan malam minggu, ya kan? Biasanya banyak anak muda yang jalan, nonton. Malam minggu loh ini bahasanya.
Tapi saya yakin dan percaya kalau kita ada di tempat ini, nih anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kita ada di sekitar dan dikelilingi orang-orang yang tepat. Amin. Melekat sama orang-orang yang tepat, yang bisa membawa pengaruh yang baik bagi hidup kita. Ada orang yang gak benar hidupnya diberkati Tuhan? Ada orang yang benar hidupnya gak diberkati Tuhan? Masa depan kita 5 tahun mendatang ditentukan dari sekarang. Mau jadi apa kita? Siapa yang punya masa depan? Yang punya cita-cita? Sudah tahu mau jadi apa? Saya yakin yang gak angkat tangan itu gak tahu nanti ke depan mau jadi apa. Gak tahu nanti lulus SMA, mau kuliah atau enggak, mau jadi apa, belum tahu. Tapi kita berdoanya itu dari sekarang. Jangan nanti pas sudah kelas 3 SMA, pas sudah lulus kuliah baru berdoa sama Tuhan. Gak bisa, doanya dari sekarang. Cita-cita kita apa? Sampaikan sama Tuhan. Tuhan, aku punya cita-cita ini. Setelah aku lulus SMP, aku mau sekolah di sini. Setelah aku lulus SMA, aku mau kuliah di sini. Setelah aku lulus kuliah, aku mau bekerja di sini. Aku mau jadi ini Tuhan. Doanya dari sekarang. Senggol kanan kirimu bilang, doanya dari sekarang. Amin. Pergaulan yang bijak itu menajamkan pikiran kita, membentuk kebiasaan dan membangun karakter kita. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya kepadamu Tuhan. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah. Kami berserah kepadamu Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan itu yang Tuhan kerjakan dalam Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Bapa. Tiada yang mustahil
bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mau setia Tuhan untuk membangun karakter kami Tuhan melalui teman-teman yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Kafani Tuhan. Dalam setiap pelayanannya Tuhan, kiranya Engkau berkati melimpah-limpah Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang-orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Dengan kasih saya mengundang yang bertugas untuk doa. Lucy. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersatu bersama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu membangun karakter kami di kehidupan kami ke depan selama 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar menjadi rema dalam kehidupan kami dan bagi gereja ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Andai Kau Tuhan sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Dengan kasih saya mengundang Pak Kinoto. Thank you Kak Fani sudah berbagi firman di tempat ini. Teman-teman yang melayani pada ibadah malam hari ini, thank you. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau usaikan ibadah kita. Kami bersatu hati berdoa bagi setiap yang mengambil bagian pada ibadah pada malam hari ini melayani Tuhan. Kami memohonkan berkat Tuhan berlimpah atas mereka, kehidupan mereka, pelayanan mereka memberkati makin banyak orang. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan lewat apa yang mereka kerjakan, lewat apa yang mereka lakukan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai, tapi yakinlah pekerjaan Tuhan belum selesai atas hidup kita. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai malam hari ini. Seumur hidupmu engkau takkan pernah ditinggalkannya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.